Film ini berjudul Selina Gold, seorang gadis cantik bernama Selina yang harus digadaikan oleh ayahnya untuk mendapatkan uang. Ia harus tinggal di rumah pengusaha kaya dan wajib menyajikan serapi lempitnya setiap hari. Dengan wajah yang sangat aduhai, ia mampu membuat orang manapun yang mencicipinya terpukau dan tergila-gila dengannya. Sebelum lanjut, kalian wajib pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film diawali dengan tahun 1942-an. Pada saat itu, negara Filipina masih dijajah oleh negara Jepang. Di sebuah perkampungan, terdapat seorang gadis yang bernama Selina. Ia akan digadaikan oleh ayahnya sendiri kepada pengusaha kaya untuk mendapatkan uang. Nah, diketahui masa itu adalah masa yang sangat berat bagi masyarakat Filipina. Mata pencarian sebagai petani atau peternak kadang tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka rela untuk menjual apapun, sampai barang berharga yang paling ia miliki, seperti anak yang mereka tukar dengan uang kepada pengusaha kaya di sana. Dan sesaat perjalanan menuju rumah pengusaha kaya tersebut, Selina dan ayahnya yang bernama Berong diminta oleh si Bino untuk mampir minum-minum di warungnya si Berong. Ia menolaknya karena ia sedang ada urusan, yang mana ia akan menggadaikan anaknya sendiri tuh. Mendengar itu, istrinya yang bernama Miling tak menyangka jika gadis cantik itu harus menjadi jalan keluar kesulitan ekonomi ayahnya. Dia yang terlihat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam melihat si Berong membawa anaknya ke tempat pengusaha kaya tersebut. Nah, saat sampai di rumah Tiago, sang pengusaha kaya itu, ia mengetahui jika ada gadis yang akan digadaikan. Salah satu seorang pelayan di rumah itu bernama Domeng menguping tentang proses transaksi yang terjadi. Kailangan lang nilang tanggap. Walang pek. Singkat cerita tuh, transaksi sudah berhasil. Yang dilakukan oleh Berong, ia mendapatkan uang yang sangat cukup banyak nih, dan meninggalkan anaknya bersama Tiago. Ia tak peduli nih bagaimana perasaan anaknya. Setelah itu Tiago masuk ke dalam. Ia melihat gadis cantik tersebut yang baru ia dapatkan, dan mulai berpikir bahwa gadis ini sangatlah perfect. Dan Tiago langsung mulai mencicipi apem gadis milik Selina tersebut. Malamnya, terlihat si Berong sedang berpesta ria di warung Bino. Ia menikmati uang yang baru saja ia dapatkan. Sang istri yang sebagai ibu sekaligus ini sangat kesal melihat tingkah si Berong sama sekali tidak peduli dengan Selina, yang mana ia menggadaikan anaknya untuk minum minuman. Si Miling ini langsung memarahi si Berong. Ia berkata ia mendapatkan uang berasal dari darah dagingnya sendiri. Melihat istrinya so ngatur itu, teman si Berong meminta si Miling untuk pergi dan biarkan orang menyelesaikan urusannya sendiri. Malam pertama di rumah Tiago benar-benar membuat si Selina tidak bisa berpikir sama sekali. Ketika ia kabur, ia langsung pergi ke rumahnya. Namun ayahnya tidak memperdulikannya, dan dia tidak mengharapkan sama sekali nih tentang kehadiran Selina di rumah itu. Selina yang sebagai anaknya ini langsung menyerah. Dan mau gak mau, si Selina ini harus pulang lagi ke rumah Tiago. Ia berjalan dengan sangat lesu di tengah hutan dan gemerlap malam. Ia pun menangis sampai tak bisa mengeluarkan air mata. Malam pun berganti. Paginya Selina harus membiasakan hidup bersama Tiago. Ia diminta untuk memasak, beres-beres, dan pergi mengurus kebun. Dan kala itu, Domeng si pelayan tunanetra mengobrol sambil berkebun dengan Selina. Ia menceritakan nasibnya hampir mirip dengan Selina nih, bahwa Domeng dahulu digadaikan oleh orang tuanya kepada si Tiago pada umur 7 tahun. Dan sampai sekarang orang tuanya tidak pernah mengambilnya lagi. Selina jadi begitu takut dengan melihat keadaan Domeng yang tidak terurus. Ia takut nasibnya sama seperti Domeng. Kecantikan yang dijaga selama ini akan sia-sia. Untuk itulah ia menanyakan langsung kepada Tiago. Selina meminta Tiago berjanji agar selalu memperhatikan kebutuhannya. Sebagai balasannya, Selina akan selalu merawat aset-asetnya agar Tiago selalu bisa beradu gesek dengan hikmat. Yung kaakibat na damdamin. Hari-hari berlalu, benar saja nih. Selina yang baru memberikan sajian apem terbaiknya kepada Tiago membuat Tiago menjadi ketagihan untuk mencicipinya. Bahkan Selina ini diberi perhiasan mahal miliknya.
Tiago menyatakan jika Selena hidupnya akan terjamin asal Selena selalu menyajikan apem terbaiknya. Kehidupan sebagai gadis desa mulai ditinggalkan sekarang. Selena mulai berpenampilan layaknya orang kelas atas di kampung itu. Ia benar-benar diperhatikan oleh si Tiago bagaimana kesejahteraannya. Dan hari itu saat pulang belanja dari pasar, Bino menyapa mereka dan menawarkan untuk minum di warungnya. Tiago mampir ke sana untuk mengobrol layaknya warung kopi. Di sana para bapak-bapak sedang membicarakan gosip tentang penjajah Jepang yang semakin dekat dengan kampungnya. Mereka menjaga keselamatan masing-masing dan tentu mereka harus segera mungkin untuk mengungsi dari kampung itu. Namun ketika bapak-bapak sedang menggosip di sana, Selina dipanggil oleh si Miling. Di dalam, Miling yang sangat peduli terhadap Selina meminta Selina untuk berhati-hati pada Tiago. Selina yang tidak bisa begitu saja diberdayakan oleh Tiago. Malam itu ketika Tiago oleng berat, ia diam-diam membuka berangkas menyimpan uang dan barang berharga milik Tiago. Ia mengambil dan disimpan di suatu tempat yang sangat aman. Pada saat paginya, tiba-tiba Tiago sadar bahwa harta bendanya telah dicuri oleh seseorang. Ia tidak menaruh curiga pada Selina. Justru ia curiga pada si Domeng. Dan beberapa tindakan kasar dilayangkan untuk menonjok si Domeng. Tapi laki-laki malang itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Bahkan Selina malah ikut-ikutan untuk memojokkan si Domeng. Hari pun berganti malam. Domeng yang sedang sendirian dan merenungi nasibnya, tanpa disadari dari arah belakang datang seorang penjajah Jepang. Ia berniat menghabisi nyawanya. Namun Selina mengetahui itu dan ia diam-diam menghampiri penjajah tersebut dan menghabisi nyawanya. Malam itu Selina menyesali perbuatannya yang telah memojokkan si Domeng. Dan Selina jujur bahwa ialah pelaku pencuriannya itu. Dan respon si Domeng tidaklah marah. Ternyata hati si Domeng ini udah benar-benar mati guys. Ia percaya bahwa hidupnya ini adalah kutukan. Pada saat pagi hari, seperti biasa Selina menyiapkan sarapan. Ia sarapan bareng si Tiago, yang mana ia akan berencana mengajak Selina ini pergi ke warung Bino untuk menikmati hidangan minuman di sana. Selina beralasan jika ia sedang sangat lelah. Ia ingin beristirahat di rumah saja. Tiago tidak keberatan nih, dengan catatan saat dirinya dia pulang, Selina harus berdandan cantik dan tentu menyajikan sajian apem terbaiknya. Kemudian Tiago pun pergi ke warung Bino sambil menikmati minuman. Para bapak-bapak ini membicarakan kejadian malam lalu mengenai tentara Jepang yang sudah masuk ke kampung. Mereka harus segera mungkin untuk mengungsi demi keselamatannya. Sementara itu di rumah Selina yang sedang lelah, itu ternyata hanya akal belakang saja. Ternyata ia menyiapkan barang-barang pribadi termasuk barang curiannya dari si Tiago ini dan akan pergi dari sana. Selina juga mengajak Domeng untuk ikut kabur dari rumah itu. Dan saat malam hari, Tiago terlalu banyak minum nih. Jadi pada saat dia pulang, dia oleng dan gak bisa berjalan. Si Berong, ayah Selina ini datang dan berinisiatif untuk membantu Tiago. Mereka pun berjalan menuju rumah Tiago. Tapi di tengah perjalanan, Berong mendorong dan menghempaskan Tiago hingga jatuh. Dan Berong memberikan fakta yang sangat mengejutkan bahwa Selina itu adalah anak si Tiago. Yang mana Tiago ini dulu pernah menggesek pasa istrinya si Berong. Jadi Selina ini sebenarnya anak kandung dari si Tiago. Dan itu berarti sang ayah telah mencicipi apem anak gadisnya sendiri. Dan akhirnya si Berong pun meninggalkan si Tiago. Dan kini si Tiago ini dihantui dengan rasa bersalah. Bagaimana mungkin seorang ayah yang benar-benar tega merasakan apem legit dari darah dagingnya sendiri. Ia pun berjalan tak karuan hingga sampai di rumah. Ia semakin dibuat kacau saat melihat di depan mata kepalanya sendiri bahwa Selina ini sedang beradu gesek dengan si Domeng si buta itu. Ia benar-benar emosi dan akan menghabisi si Domeng. Tapi sebelum itu, Selina terlebih dahulu menghabisi Tiago. Setelah insiden itu, rumah dan seluruh barang Tiago dibakar bersama jasadnya. Selina dan Domeng pergi sambil membawa harta benda berharga milik si Tiago. Dan singkat cerita, mereka sudah pergi jauh dari kampung itu. Selina membagi rata hasil rampasan dari Tiago. Ia memberikan salam perpisahan pada si Domeng dan berkata kalau ia tidak bisa hidup bersama. Setelah itu, ia akan pergi masing-masing.
dan harus mengurus hidup sendiri-sendiri. Domeng yang kaget langsung menyatakan bahwa bagaimana mungkin Selina yang baru saja menyajikan apem untuk dicicipinya tiba-tiba meninggalkannya begitu saja. Nasib malang yang dialami oleh Selina membuat dirinya melakukan berbagai cara untuk hidup enak. Ia berpura-pura patuh kepada tuannya dan terus menjalankan rencana liciknya. Dan terakhir ia berhasil pergi dari rantai gelapnya tersebut dan bebas menentukan pilihannya sendiri. Dan film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit. Bye-bye.